Pak, mau tanya tanggapannya mengenai sistem pemilu terbuka yang baru saja disahkan oleh MK beberapa hari yang lalu, Pak. Ya, mengenai sistem pemilu tersebut, sebetulnya sistem itu hanyalah bentuk terjemahan dari sistem demokrasi di Indonesia ini, yaitu demokrasi Pancasila. Sebetulnya baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup, kedua-duanya pernah diterapkan di Indonesia ini. Dulu di rezim Orde Lama, Pak Soekarno, di Orde Baru Pak Soeharto, kita mengenal sistem proporsional tertutup. Nah, barulah setelah reformasi kita menerapkan sekarang sistem proporsional terbuka. Namun poinnya adalah yang mana dari sistem-sistem tersebut yang sebetulnya merupakan yang lebih sesuai dengan demokrasi yang dikehendaki oleh Pancasila itu. Nah, kalau dikaji secara filosofis yuridis, termasuk historis, lahirnya Pancasila itu esensinya adalah keseimbangan antara hak asasi manusia secara individu dan hak asasi manusia secara sosial. Artinya kita bukan seperti negara liberal Amerika itu yang sangat individualistis liberal. Kita juga bukan seperti negara komunis seperti Cina atau Soviet itu yang sangat diktator. Namun kita mengelaborasi unsur-unsur positifnya, unsur positif dari negara liberal, negara komunis itu pelindungan HAM individu, HAM masyarakat, dan jadikanlah falsafah negara kita ditambah dengan karakteristik asli bangsa kita. Nah, artinya jika karakteristik ini kita terjemahkan, negara kita ini negara yang bersifat kekeluargaan. Dalam konteks demokrasi atau permusyawaratan, kekeluargaan itu dalam bentuk musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu sebetulnya menurut pandangan saya, jika ini diterjemahkan ke dalam sistem pemilu di Indonesia ini yang lebih sesuai dengan karakteristik sistem demokrasinya Pancasila, itu adalah sistem proporsional tertutup. Kenapa demikian? Karena dengan proporsional tertutup itu partai politik diberikan keleluasaan untuk menentukan siapa kader-kadernya yang untuk duduk di lembaga perwakilan dengan permusyawaratan di internal partai. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, itu kader-kader partai itu yang terjun free fight di masyarakat untuk mendulang suara yang sangat individual. Ini juga tidak sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Dalam pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan peserta pemilu DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota itu adalah partai politik. Nah, maka sebetulnya yang seharusnya mengikuti pemilu itu adalah partai politiknya, bukan diturunkan kepada kader-kadernya ke masyarakat. Ini yang sudah salah kaprah. Makanya sekarang itu yang terjadi adalah partai-partai politik itu sangat oportunitis dengan menggait atau merekrut calon-calon yang kebetulan popularitasnya ada, memiliki modal yang kuat untuk menjadi kadernya, dan dibiarkan bertarung di masyarakat untuk membeli suara masyarakat. Ini yang salah dalam sistem ini. Nah, ini berbeda dengan sistem pemilu presiden. Kalau presiden itu dalam pasal 6A ayat 2 itu dikatakan partai politik menjadi pengusung pemilihan seorang presiden itu. Nah, di sini memang menjadi pengusung, artinya pengusung itu kan di belakang untuk mendorong. Beda dengan legislatif, serta pemilunya ya partai politik itu. Nah, artinya tadi secara filosofis ya Pancasila itu menghendaki permusyawaratan, secara yuridisnya Undang-Undang Dasar kita menghendaki adalah partai politik sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, ini jika terjemahkan ke dalam mekanisme pemilu lebih cocok ke dalam sistem proporsional terbuka, tertutup ya maksud saya. Jika kita mau mengkaji lagi secara historis ya, dulu para founding father kita di BPUPKI, di PPKI ya, Soekarno, Hatta, Yamin, Supomo dan kawan-kawan itu menghendaki sistem permusyawaratan.
perwakilan, atau kalau kita meminjam istilahnya Yudi Latif itu deliberative democracy. Nah, itulah yang dikatakan jika terjemahkan ke dalam sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, oleh karena itu ya, namun karena hari ini politik hukumnya MK sudah memutuskan sistem proporsional terbuka, ya itulah sebagai kebijakan negara yang harus kita hormati dan kita jalani sama-sama. Demikian.